Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali. Iya, selamat siang Bu Wina dan Pak Rifki. Siang Pak Ali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching dengan tahapan Tirta dan Pak Rifki sebagai coachnya, juga Ibu Wina sebagai coachingnya. Siap Pak. Mudah-mudahan dalam kegiatannya lancar ya Bu, Pak. Silahkan untuk mempraktekkan coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Wina. Selamat siang nih Pak Riki. Siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah Pak Riki. Cuma akhir-akhir ini saya agak ini Pak Riki, barangkali Pak Riki ada waktu hari ini boleh saya mengajak boleh, Bu. Ya, boleh. Diskusi Pak Riki Kebetulan sebentar. Lagi kosong ini, tidak ada jam mengajar. Mungkin ada yang perlu dibicarakan. Ada apa nih? Tumben-tumbenan Bu Wina kesini ke ruangan saya. Iya nih Pak Rifki, ada sedikit permasalahan yang saya hadapi saat ini di dalam kelas, dalam pembelajaran. Akhir-akhir ini saya merasa anak-anak loyo gitu, tidak semangat ketika belajar dengan saya. Kemudian kemarin saya memberi tugas dan dari 30 siswa hanya 3 orang nih yang mengerjakan hari ini. Saya nih plus banget nih. Di kelas mana ya Bu? Di kelas 6. Di kelas 6 ya, di kelas 6. Mungkin permasalahan Ibu, maksud Ibu datang ke saya itu mungkin ingin sharing ya Bu ya? Iya. Sharing, betul, ada Pak. Pembelajaran di kelas 6 mungkin kurang antusias. Terus dalam hal penugasan mungkin dari 30 siswa hanya 3 yang mengerjakan ya Bu. Iya, aduh. Mungkin itu hal yang memang sering ditemukan ya di beberapa guru, di beberapa kelas mungkin, tapi ada beberapa sebab dan juga solusi yang bisa dicari. Betul. Mudah-mudahan kira-kira nih Bu Wina, kalau Ibu Wina lihat mungkin analisis di kelas 6 itu kenapa sih bisa antusiasnya menurun gitu Bu, kalau Ibu lihat? Iya, jadi begini Pak, ketika saya merasa anak-anak antusiasnya menurun, saya lihat di dalam kelas biasanya kan anak-anak aktif bertanya gitu ya, kemudian mereka aktif menggunakan media pembelajaran yang saya kasih, kemudian anak-anak mungkin ceria gitu, senang menyambut saya. Namun ketika sudah seminggu terakhir ini, saya ketika mau masuk kelas, anak-anak biasa aja menyambut saya gitu, kurang semangat. Kemudian ya itu tadi kemarin puncaknya saya memberi tugas hari itu, tetapi besoknya ketika saya periksa hanya 3 anak saja yang mungkin dari semangatnya ya Bu ya yang menurun ya. Betul, sekarang Pak. Mungkin kalau dilihat-lihat dari semangat itu yang biasanya on terus nih anak-anak, tiba-tiba pada hari itu mungkin di jam sebelumnya pelajaran apa atau ada hal-hal lain yang menyebabkan ketika pelajaran Ibu itu menjadi drop, itu kenapa ya Bu? Ya kan Pak, di bulan Mei ini kan anak-anak banyak, apalagi kelas 6 nih, banyak pemadatan materi dari guru lain ya Pak. Jadi mungkin anak-anak merasa jenuh karena dari pagi yang biasanya pulang jam 12 siang, sekarang mereka pulangnya jam 2 siang. Betul. Mungkin jadi mungkin kalau saya lihat juga dari sana ya, dari kelelahan mungkin mereka. Yang kedua mungkin media pembelajaran kali ya. Saya mungkin kurang variatif, mungkin saya menerangkannya terlalu monoton itu saja kayak belajarnya. Mungkin saya harus terus ceramah karena itu tadi saya mengejar target agar bulan Mei ini pembelajaran semua selesai gitu ya, karena mau menghadapi ujian gitu. Kalau saya analisis mungkin sebabnya itu yang pertama semangatnya yang menurun ya Bu ya. Kedua adanya pemadatan materi ya Bu ya. Terus yang ketiga itu metode pembelajarannya mungkin yang kurang variatif gitu ya Bu ya. Betul Pak. Biasanya Ibu kalau ke kelas pada saat itu metode atau medianya apa yang dibawa?
Kalau biasanya nih Pak nih, kalau saya masuk kelas, kalau pembelajaran IPA, biasanya saya ajak mereka ke laboratorium langsung ada kebun di belakang sekolah kan. Itu mereka bisa langsung menganalisis di sana. Kemudian juga ada smartboard. Tapi akhir-akhir ini karena itu tadi jadi saya hanya membawa buku perpus ke kelas, saya membawa majalah aja gitu, koran-koran gitu. Jadi mungkin mereka jenuh juga ya. Bu ya. Mungkin biasanya Ibu pernah melakukannya, tapi pada saat itu kondisi tersebut mungkin tidak memungkinkan untuk membawa media yang lain, anak jenuh, faktor-faktornya banyak sehingga betul Pak. Muncullah masalah itu ya Bu. Iya betul. Nah dari masalah-masalah itu nih Bu Ina, mungkin Bu Ina pernah ada terbersit di benak itu, kayaknya nih bisa nih ide ini diterapkan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi nih Bu Ina. Mungkin ada tidak Bu? Betul Pak, ini kalau ide-ide itu sudah berseliweran nih, sudah lalu lintas di kepala saya. Namun saya nih mau berpikir teman curhat dulu nih, cerita dulu, barangkali ada yang bisa meluruskan benang kusut yang ada di kepala saya. Mungkin yang pertama saya akan mengembalikan keceriaan mereka dengan mungkin menambahkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, mungkin supaya anak-anak lebih bersemangat. Kemudian kalau mau menggunakan media ini Pak ya, kan saya ini di sekolah itu kan rusak, mungkin saya akan menggunakan laptop saja dan membolehkan anak-anak membawa handphone nih dari rumah, namun video yang mereka tonton itu saya awasi juga. Jadi mungkin seperti itu, jadi merubah media pembelajaran, lebih menarik pembelajaran yang akan saya itu kan Pak. Mungkin itu saja cara-cara yang akan saya lakukan untuk sementara ini Pak. Yang pertama Bu Ina sudah bagus menganalisisnya. Ada ice breaking ya Bu ya, memang penting ya Bu ya, ketika terutama di jam-jam akhir ya Bu ya, jam rawan ya jam rawan, jam siang, mungkin itu sangat diperlukan ice breaking mungkin. Terus ada juga tadi itu tentang medianya laptop, memperbolehkan membawa handphone itu bagus, tapi ya betul diawasi juga gitu. Iya Pak. Tapi mungkin bisa lebih diperdalam nih Bu. Ibu bisa melihat beberapa guru lain mungkin pernah menggunakan metode atau media apa, mungkin bisa diterapkan juga Bu di kelas tersebut gitu Bu. Misalnya dulu saya pernah lihat Bu Elisa itu di kelas 5 itu pernah membawa teknik-teknik stop gitu ya, untuk mengembalikan fokus mungkin bisa itu diterapkan. Banyak juga. Kok saya gak kepikiran ya Pak? Alhamdulillah ketika melakukan ini saya jadi kepikiran nih Pak. Jadi mungkin betul saya akan melakukan praktek KSE ya Pak dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan meminta rekan sejawat teknik-teknik yang bisa mereka lakukan agar pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menarik lagi Pak. Mungkin bisa dilihat Bu ya dari rekan-rekan kita yang hebat-hebat, mungkin bisa dicontoh juga gitu. Iya betul Pak. Terima kasih nih Pak. Nah ini manfaatnya sharing seperti ini bisa bertukar pikiran ya Bu ya. Nah tadi rencana yang akan Ibu lakukan itu satu, yang hal-hal terdekat itu praktik ice breaking ya Bu ya. Terus menggunakan berbagai media, handphone, laptop, permainan di kelas. Betul Bu, itu bisa permainan games gitu ya, bisa games online, bisa tradisional di kelas, nggak apa-apa untuk memecah kekakuan anak-anak di kelas itu biar antusiasnya meningkat. Iya Pak. Nah rencananya sudah, masalahnya ada, rencana kedepannya sudah ada nih Bu nih. Saya mau lihat nih mau dengar juga komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini ke depannya apa nih Bu? Iya betul Pak. Jadi komitmen saya ini dalam melaksanakan rencana saya ini mungkin yang pertama akan saya laksanakan secepatnya karena mungkin lebih baik lebih cepat lebih baik gitu ya Pak.
Kemudian saya juga akan yang kedua besok mungkin saya akan sharing juga dengan orang tua mereka untuk mengizinkan membawa handphone ke sekolah. Kemudian dalam minggu ini saya ada rencana nih, ada kunjungan juga agar mereka lebih bersemangat kembali ke kelas gitu Pak. Jadi rencana yang saya akan laksanakan ini akan saya laksanakan secepatnya dan mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan berjalan lancar, mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tentunya Bu ya. Pak. Itu komitmen yang sangat luar biasa Ibu. Ibu ingin sesegera mungkin mempraktikkan apa rencana yang sudah disusun, terus berkolaborasi itu bagus Bu dengan orang tua ya, dengan wali murid agar ya tidak ada miss gitu ya. Ada dukungan dari semua pihak. Juga ada dukungan dari semua pihak. Dan saya yakin mungkin dari obrolan ini juga, dari obrolan Bu Wina sharing dengan saya itu suatu komitmen sebagai guru yang profesional gitu Bu. Betul, karena sudah tanggung jawab juga. Ibu sudah menunjukkan bahwa saya ini ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid-murid kita ya Bu ya. Betul, sangat Pak. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas dedikasinya, atas pelayanan terimanya. Saya yang terima kasih Pak Rifki atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curhatan saya. Saya jadi pikiran-pikiran yang saya tuh jadi tercurahkan, tertuangkan gitu kan. Tadinya saya oh apa ya sekarang sudah ada nih poin-poin yang bisa saya. Terima kasih Pak Rifki sekali lagi atas waktunya. Ya, mungkin bisa apa ya Bu? Dari rencana ini mungkin nanti bisa berbagi juga dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin punya masalah yang sama juga rekan-rekan kita. Iya betul. Sekali lagi terima kasih nih Pak Rifki atas waktunya. Bangga. Terima kasih juga atas itunya berbagai saran-saran yang bisa saya itu kan ya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, baik Pak Rifki dan juga Ibu Wina, alhamdulillah telah mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta. Berdasarkan pengamatan saya bahwa dalam tahapan Tirta sudah terlihat jelas Bu tahapan-tahapannya, meskipun tadi menyampaikannya secara panjang lebar dan membuat bingung saya ketika ini bagian identifikasi yang mana, tujuan yang mana, seperti itu. Jadi seperti ini Bu, pengamatan saya itu bahwa yang pertama tujuannya tadi sudah tersampaikan bahwa murid kelas 6 kurang minat belajar dan kurang semangat ketika pembelajaran. Terus dari identifikasinya semangat belajar menurun, terus karena padatnya juga jadwal pembelajaran, tambahan pembelajaran, terus medianya pun tadi kurang digunakan saat pembelajaran di kelas. Nah, adapun rencananya tadi sudah diketahui bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dengan didukung media atau media pembelajaran yang menarik seperti itu. Lalu komitmennya tadi akan dilaksanakan secepat mungkin karena ini akan berpengaruh terhadap kualitas diri anak tersebut. Terima kasih sudah bagus. Terima kasih sama-sama Pak Ali.